atas nama Badan Pengelola. Setelah kami protes itu muncul surat yang ini, Pak. Itu akan diderek, Pak. Dan sudah didatangkan mobil derek. Kami rame-rame mengusir itu, Pak. Tidak bisa mendatangkan derek, mereka mendatangkan preman. Sampai hari kemarin, saya di hari sebelumnya saling dorong dan kemudian mengancam kami. Nah, maksud kami sebetulnya sederhana, Pak. Itu pemalaan, Pak. Jadi waktu saya tanya kepada petugasnya terusnya, sampai sore kemarin Pak, ada warga yang memang mobil 3 hari nginep, dia sudah kena 300.000 lebih, dia nggak mau bayar. Jadi ini menurut saya pemalang. Jadi kami lagi dengan sejumlah uang. Terima kasih. Bu, saya tanyakan kronologinya gimana gitu loh. Sedangkan kita selalu terang aja, saya pertama kali membeli apartemen ini, saya yang ibu rumah tangga yang kerjaan menguntungkan. Karena bersubsidi berarti saya masih mampu untuk bayar listrik dan airnya. Tapi kalau dengan versi kita, terus gimana? Contoh terakhir, kalau operator berarti kan tidak dipakai. Oke lah, kalian pindahkan, saya terima. Masalah kuncinya Pak, tapi saya mau tanggung jawab mereka itu dari mana? Di mana kan oleh RT RW saya, tanpa saya tahu, terus gimana mereka nggak tahu mohon untuk gimana caranya? Ketemu juga nggak bisa. Kita lebih ganti. Kebetulan saya penghuni di sana dari awal penyerahan. Ya, terima kasih Pak. Sementara permasalahan itu yang kami sampaikan. Itu bisa diselesaikan salah satunya dengan P3 SRS kami gitu. Yang ketiga, yang paling penting adalah pihak developer, dalam hal ini pengelola apartemen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang tersebut SLF. Pak, Pak Lili, ya. itu Mas Bagus tolong itu difoto. Ya. Tanggal 19 Desember 2008 ya. 2008. Dari situ sebenarnya dari pihak pengembang harus mengajukan SLF ya, sertifikat layak fungsi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh menjadi pertelaan yang bisa menunjukkan pemisahan antara kewenangan daerah private dan daerah milik bersama ya. Dalam hal ini berupa akta pemisahan yang kemudian bisa terkait dengan kasus laporan yang diiringkan di sini nih Pak. Ya, hari ini kami mengundang warga apartemen Puncak Permen di wilayah Surabaya Barat. Jadi mereka mengadu terkait dengan kebijakan pengembang yang selama ini masih belum menjadikan yang terbaik bagi para penghuni. Satu diantaranya mereka banyak yang sudah lunas, tapi sertifikat hak milik tidak diberikan. Terus ada juga untuk P3 SRS, ini seharusnya juga perhimpunan warga yang untuk turut mengelola di apartemen atau rumah susun itu tidak segera dibentuk. Bahkan juga informasi dari warga juga ada intimidasi oleh pihak pengembang. Berikutnya juga warga menginginkan karena di wilayah tersebut apartemen Puncak Permen wilayah Surabaya Barat penghuninya kurang lebih ada 2.000 orang. Nah, kalau penghuninya 2.000 orang itu bisa terbentuk sampai 2 RW. Oleh karena itu kami menginginkan pihak kelurahan dan kecamatan untuk turun tangan agar keinginan warga itu bisa difasilitasi terkait terbentuknya kepengurusan RT dan RW. Dan juga untuk peraturan-peraturan lainnya kami menginginkan bahwa pemerintah kota hadir di tengah-tengah kalau terjadi persoalan itu, dan jangan sampai nanti orang yang mempunyai kekuatan misalnya uang tertentu dan bisa mengendalikan dan melanggar peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu kami tidak menginginkan ini ada daerah dalam daerah. Jadi semua harus berdasarkan peraturan daerah Kota Surabaya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pak, itu tadi disebutkan intimidasi seperti apa Pak yang dimaksudkan? Jadi warga tadi menyampaikan termasuk intimidasi yang juga mereka mengirimkan video terkait dengan perparkiran yang ada di sana.
Jadi mereka mengeluarkan orang-orang tidak dikenal untuk juga mengintimidasi para penghuni. Oleh karena itu kami menginginkan nanti dari pihak kelurahan, kecamatan turun bersama dengan Satuan Polisi Pamung Praja untuk bisa memfasilitasi terkait dengan keinginan warga yang ada di sana. Pak, langkah selanjutnya apa Pak? Ini kan pihak apartemen juga nggak hadir Pak. Kami akan mengundang sampai mereka hadir. Kami tidak menginginkan lembaga perwakilan rakyat di lembaga negara yang sah dan resmi ini nanti tidak diindahkan undangan demi undangan yang ada. Artinya kami mengundang mereka agar kota Surabaya ini tetap aman, tidak terjadi sesuatu yang merisaukan, baik warga yang jumlahnya ribuan itu juga ke dampak yang lain. Ke Dewan ini apa Pak? Yaitu sebenarnya yang paling utama itu yang sangat urgent adalah pengelolaan parkir kan, karena kami kan parkir di sana setiap hari keluar masuk. Itu tarifnya menurut kami sepihak penentuannya. Sebelumnya free, bebas, nggak perlu bayar. Tiba-tiba pada saat pandemi gini orang kesusahan dikenai tarif tinggi. Tentu kami keberatan, bergejolak lah kemarin itu. Sampai ada turunin preman. Orang-orang yang tidak kami kenal, tidak memakai seragam pekerjaan apa, nggak tahu, kita tiba-tiba datang, terus ada yang di-fitting, ada yang tangannya sampai luka, gitu loh. Ada security juga, ya tentunya security akan membela pengelola parkir, gitu loh. Kapan itu kejadiannya, Pak? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu Sudah 3 kali Pak. udah beberapa kali terjadi Sabtu yang ketiga. dan kita mencoba bermusyawarah untuk bertemu dengan pihak pengelola apartemen itu kan ada pengelolanya. Nah kita mencoba berkomunikasi, tapi tidak pernah ditanggapi, kemudian tidak pernah mau menemui, gitu. Berapa sih Pak tarikannya? Tarifnya? Tarifnya itu kan sebenarnya kan perjanjian awal nggak ditarik ya kan? Iya, ada perjanjian awalnya itu adalah free, tapi kemudian mulai ditarik per jam, kemudian dendanya sampai 50.000. Bahkan kemarin ibu-ibu ada yang keluar harus bayar 300.000. 300.000. Zaman sekarang Covid susahnya minta ampun Pak, gitu kira-kira. Pak, selain parkir katanya tadi juga fasilitas juga mulai dipersulit Pak. Maksudnya Seperti PDAM. bukan, gini loh. Saya mengerti bahwa rumah susun mencari keuntungan di situ. Jadi dia menaikkan tarif dari PDAM, kemudian dari PLN dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan untuk menggaji karyawannya. Tapi kan harus ada batasan minimum, itu masukan kepada DPRD supaya dibentuklah batas minimum dan batas maksimum dari tarif tersebut, gitu. Pak, siapa namanya? Okstalepanus, Selaku Ketua Paguyuban. Ketua Paguyuban apa Pak? Paguyuban penghuni Puncak Permai.